Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah Syafi'i, peserta PPG Batch 3 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini 13 Januari 2023, saya akan mengikuti uji kinerja. Berikut video UIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kedua kelas. Silakan Saskia. Baik, terima kasih Saskia yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dipermudah dalam belajar, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan cek terlebih dahulu kehadiran di antara kalian. Fadli, tidak. Kemudian Saskia, Mutia, Nashwa, Laila, kemudian Lazuardi, Rashid, izin mana? Sakit atau izin? Izin. Ada kabar di ketua kelas? Rashid? Tidak ada. Pak Ruhari. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena satu saat nanti kita pun akan berada di posisi tersebut. Posisi di mana sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Posisi apakah itu? Kalau kata orang kampungan disebutnya posisi amil. Nah, posisi amil itu banyak. Posisi amil itu banyak. Ada amil untuk menikahkan orang, ada amil untuk mengurus zakat, ada amil untuk mengurusi jenazah. Nah, kita akan berbicara pada profesi yang ketiga, yaitu amil dalam pengurusan jenazah. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ini, apakah kalian pernah ikut menyolatkan dan menguburkan jenazah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kedua,
memang tidak diharuskan, tapi boleh. Laki-laki, alhamdulillah sudah, ya, dan itu harus, bukan wajib, ya, tapi harus, tapi dia bukan wajib. Maka dalam hal ini, ya, ketika kalian sudah pernah merasakan dalam pengurusan jenazah, ya, sudah pernah ikut dalam pengurusan jenazah, ya, salah satunya dalam melaksanakan sholat jenazah, nah pasti ini ada satu hal yang kalian dapatkan, ada satu manfaat yang kalian dapatkan, ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari selesai menyolatkan jenazah? Ya, Fadli. Gimana? Kita ingat akan kematian. Oke, ada lagi? Ya. Memahami pelaksanaan sholat jenazah sesuai dengan syariat Islam. Oke, ada lagi? Oke, ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat jenazah. Nah, tiga hal itu memang harus kita dapatkan ketika kita turun langsung, yang terjun langsung di masyarakat mengikuti penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah. Apalagi bagi laki-laki itu penting, harus, ya, laki-laki itu harus tahu, ya, tata cara pengurusan jenazah. Ya, walaupun nanti jenazahnya itu adalah perempuan, ya, beda lagi nanti kalau jenazahnya perempuan, yang ngurusin tetap perempuan, tapi laki-laki juga nanti akan masuk di dalamnya pada saat apa? Menyolatkan dan menguburkan. Kalau memandikan dan mengkafankan itu perempuan, kalau nanti jenazahnya adalah perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, nah baru laki-laki dari awal sampai akhir, dari mulai dia memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan, itu semuanya laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki, makanya di sini ada perbedaan. Laki-laki harus tahu secara keseluruhan, perempuan secara teori harus tahu juga, harus paham. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau jenazahnya perempuan, ya, sudah paham, oh dulu saya pernah belajar, nah, tentang pengurusan jenazah, oh mayatnya perempuan, jenazahnya perempuan, oh ini tata caranya pengurusan, mandikan, kafankan, sudah selesai. Sampai situ perempuan. Yang menyolatkan siapa? Yang menyolatkan laki-laki. Kalau laki-laki. Kalau yang perempuan, Pak, mau ikut menyolatkan boleh tidak? Boleh, silahkan. Tidak dilarang. Ya, diperbolehkan. Ya, tidak dilarang. Nah, maka hal itulah nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah ikut, ya, baik dalam menyolatkan atau memandikan atau mengurusi secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir, harapannya bisa mengingatkan khususnya bagi diri sendiri, ya, bahwa kita nanti juga akan seperti itu. Oh, nanti saya akan dimandikan juga. Oh, saya nanti akan dikafankan juga. Oh, saya nanti akan disolatkan juga. Oh, nanti saya akan dikuburkan juga. Sekarang saya menyolatkan, sekarang saya memandikan, sekarang saya menguburkan. Maka kita harus benar-benar memahami hal demikian. Jangan sampai kita ikut menyolatkan hanya ingin misalnya dapat amplopnya aja gitu. Biasanya kan ada tuh, ya, kalau ikut menyolatkan jenazah ada tuh dari pihak Sohibul Musibah itu ketika menyolatkan sebelum sholat dimulai itu suka bagiin amplop sedekah. Nah, boleh diambil nggak? Boleh diambil, boleh juga tidak diambil atau dikembalikan. Ya, boleh diambil, boleh tidak. Nah, tapi yang terpenting bukan yang seperti itu, tapi manfaat, ya, atau hikmah di balik kita mengurusi jenazah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka untuk memahami materi kita pada pagi hari ini, ya, kita akan lihat dari kalian mengerjakan beberapa soal yang berkaitan
berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin lihat dulu nih kemampuan kalian. Sudah seberapa paham kalian dalam pengurusan jenazah? Maka dalam hal ini Bapak tuangkan dalam bentuk soal pretest. Nah, silakan nanti kalian buka di link
kita bahas karya yang akan kita capai, ya, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah, tata cara penyelenggaraan jenazah pada subbab atau materi tentang menyolatkan. Itu akan kita bahas. Jadi kita menganalisis dulu yang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dalam hal menyolatkan, ya, itu bagaimana? Sholat jenazah yang sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana? Menguburkan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana? Ini akan kita bahas, akan kita lihat. Ini indikatornya. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Terus menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, baik dalam hal menyolatkan, ya, baik dari laki-laki ataupun yang dari perempuan, satu orang satu perwakilannya. Ini kita akan lakukan semuanya. Kemudian dalil tentang menyolatkan jenazah, kemudian dalil tentang menguburkan jenazah itu juga akan kita bahas supaya kita tahu yang dasar hukum daripada penyelenggaraan jenazah pada materi menyolatkan dan juga menguburkan itu harus jelas. Nah, ini tujuannya. Tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama di sini kita dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap, nih, sikap tanggung jawab. Karena mengurus jenazah itu tidaklah mudah. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas, kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini ada satu video. Lihat ya. Nah, ini video 2 tahun yang lalu kurang lebih. Ini proses menyolatkan jenazah. Ada imam dan juga 4 orang makmum. Melaksanakan sholat jenazah langsung di pemakaman. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh? Apa yang aneh? Ruku. Apa lagi? Sujud ada nggak? Nggak ada. Ya, hanya menggunakan ruku, ya. Dia menggunakan ruku, ya. Coba Rena, coba lihat lagi Rena. Fokus Rena, fokus. Coba lihat. Nah, ini diambil di dalam mobil, kamera tersembunyi, ya. Kamera tersembunyi, ya. Hanya dia goyang-goyang. Ini lagi ngapain Rena? Ruku. Sekarang bingung imamnya mau sujud tanah. Ya nggak jadi karena kan besar kalau liman hamida aja gini lagi. Nah, di dalam video tersebut tentunya kalian bisa mengambil satu pelajaran, ya, bisa mengambil satu pelajaran yang terdapat di dalamnya, bahwa pengurusan jenazah itu sebenarnya hal yang sangat mudah. Kita paham teori, tapi ketika kita mempraktekkan belum tentu prakteknya itu sesuai dengan teori. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kebanyakan daripada masyarakat
ya masih mengikuti pola daripada orang tua terdahulu. Misalkan apa? Ketika meninggal dunia, kalau dalam syariat Islam, Pak Hari, coba apa yang kamu lihat dari tayangan video tersebut, Pak Hari? Oke, seharusnya tidak menggunakan ruku ya, seharusnya, tapi di dalam pelaksanaan sholat jenazah tersebut yaitu menggunakan ruku. Nah, ini yang memang harus benar-benar kita pahami dengan baik, ya. Terus, nah ini dia, ya, pihak-pihak atau orang yang memang utama dalam menyolatkan jenazah sebelum meninggal dunia berpesan kepada keluarganya, ya, nanti jika aku meninggal dunia, aku ingin disolatkan oleh si Mahmud, ya, misalkan, ya, karena dia adalah orang yang ahli dalam ibadah. Aku ingin disolatkan oleh si Mahmud. Tolong panggilkan dia nanti ketika aku sudah meninggal dunia untuk bisa menyolatkan. Di tempat tinggal jenazah, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, maksudnya keluarganya, ya, anak cucunya, ya, cicitnya, ya, itu boleh ikut menyolatkan. Terus anak-anak si jenazah dan seterusnya, keluarga terdekat dan kaum muslimin seluruhnya, itu adalah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat jenazah, ya, yang diperbolehkan, ya, atau yang utama dalam melaksanakan sholat jenazah. Kemudian syaratnya apa? Nih, ada perbedaan. Kelihatan perbedaannya ya. Kalau jenazah laki-laki posisi imam. Nah, posisi imam ada yang begini. Jadi ada sejajar dengan kepala, ya. Dia sejajar dengan kepala di kalau jenazah, ya, maka ini jenazah, ini imam posisinya ini perempuan, ada ini atau pas di pusat, ya, pas di pusat ada jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, ada perbedaan kan? Jadi jangan sampai salah kalau misalkan kalian diberikan kesempatan untuk menjadi seorang imam dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ingat, dalam pelaksanaan sholat jenazah tidak menggunakan ruku. Ingat, nah, jangan sampai grogi melaksanakan sholat jenazah. Di sini, ya, laki-laki sampai dengan daun telinganya, nanti di sini. Sama prosesnya seperti ini, ya. Terus merendahkan suara bacaan, sir direndahkan atau disembunyikan, cukup terdengar oleh telinga sendiri, tidak dikeraskan, ya, tidak dikeraskan bacaannya, ya. Usolli, ya, usolli ini sama, disirkan, ya, cukup terdengar oleh diri sendiri, telinga sendiri. Nah, ketika takbir, ya, ketika takbir sholat berjamaah, ya, sholat jenazah secara berjamaah, maka itu harus terdengar oleh para jamaah. Takbirnya saja minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 saf. Kalau tempatnya luas, 3 saf. Tapi kalau tempatnya kecil, ya, boleh 3, 5, 7, 9. Dia bilangan ganjil dalam safnya, ya, bilangan ganjil dalam safnya. Bukan jumlah orangnya ganjil, ya, jumlah bilangan saf, ya. 1, ya. Tata caranya bagaimana, ya? Nah, ini dia. Pada hakikatnya, ya, dalam melaksanakan sholat, niat itu adalah hal yang utama. Ini niat.
Niat itu adalah hal yang utama. Kalau tidak ada niat, ya sulit. Ya, maka tidak jadi sholat. Maka ini niatnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada ditujukan untuk siapa? Laki-laki. Kalau hadhihi perempuan. Prakteknya ya kita niatkan terlebih dahulu ya sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nih posisinya begini. Kelihatan ya laki-laki. Kalau perempuan sampai sini. Ya, perempuan sampai sini. Ya. Allahu akbar. Kemudian baca apa? Setelah takbir baca Fatihah diawali dengan ta'awudz. Ya, diawali dengan ta'awudz. Ya. Setelah seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya sir. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan walau dhalin. Takbir lagi Allah. Baca apa? Shalawat kepada Nabi. Setelah selesai, ya takbir lagi Allahu akbar. Baca apa? Doa untuk jenazah. Ya, Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya apa? Kalau jenazahnya laki-laki. Allahumma ighfir laha. Kalau jenazahnya perempuan. Begitu seterusnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha dan seterusnya. Takbir yang keempat, Allahu akbar. Doa yang terakhir. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lana. Selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu cara melaksanakan sholat jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, Fadli, coba Fadli maju ke depan. Kita akan coba praktekkan Fadli. Silakan Fadli. Ya. Usalli ala hadzal mayyiti arba'ah. Terus takbir. Gimana takbirnya? Nah, baca apa? Nah, gimana bacanya? A'udzubillah. Allahumma. Terus yang takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga bagaimana? Takbir yang ketiga Allah baca doa bagi mayit. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir lagi yang keempat. Allahu akbar. Baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ini dalilnya ya. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang menyolatkan jenazah ya. Dari Jabir diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensolatkan jenazah. Nabi takbir 4 kali
ya. Nabi takbir 4 kali. Tidak menggunakan ruku, tidak menggunakan sujud. Nah, setelah ini Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, untuk melakukan diskusi. Menjadi 3 kelompok, jangan 3, bagi 2 saja ya. Bagi 2 kelompok antara kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan. Setelah ini silakan kalian buat kelompok, mejanya disusun sebagaimana melakukan kerjaan kelompok. Untuk kalian membuat kelompok ya, silakan masing-masing dari kelompoknya membuka link tree yang tadi. Di situ ada kolom LKPD 2, silakan diklik. Link LKPD 2. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, tentunya kalian sudah memiliki jawaban ya, jawaban dari masing-masing kelompok, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Maka silakan dipresentasikan. Yang pertama ya, dari kelompok laki-laki, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Oke, pelatihan silakan. Dalam video tersebut ada gerakan rukun, sedangkan dalam syariat Islam menjelaskan bahwa salat jenazah itu tidak adanya gerakan rukun. Oke, ada jawabannya? Benar. Oke, baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk yang kelompok perempuan, siapa yang akan menyampaikan hasil daripada diskusinya? Nashwa? Pertama,
konteksnya ya, setelah video yang kalian saksikan ya dan kalian diskusikan, maka harapannya kalian bisa benar-benar memahami dalam kehidupan sehari-hari, baik secara teori ataupun secara prakteknya. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama menguasai secara teori dan praktek bahwa pelaksanaan sholat jenazah ya tidak menggunakan buku, juga tidak menggunakan sunnah. Kegiatan pembelajaran kita yang terakhir adalah post-test. Silahkan link yang sama ya dibuka kembali ya, kalian kerjakan untuk post-testnya ya. Di dalamnya sudah ada soal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih untuk kalian yang sudah ikut serta di dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dalam bab pengurusan jenazah dengan materi menyolatkan jenazah, tata cara menyolatkan jenazah. Nah, berarti kalau post-test sudah dilaksanakan atau tes akhir sudah dilaksanakan, menandakan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Maka supaya pembelajaran kita tidak sia-sia, ya, supaya pembelajaran kita memiliki makna di dalamnya, ya, tentunya ada hal yang bisa kalian sampaikan ya sebagai tanda atau bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran di pagi hari ini ya. Fahrul, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran di pagi hari ini? Mengetahui tata cara sholat jenazah. Terus apa lagi? Diandra, mengumpulkan jenazah. Terus apa lagi, Fabian? Mengetahui niat dalam melaksanakan sholat jenazah. Fadli, memandikan jenazah. Nashwa, jadi tahu kalau sholat jenazah itu ada ruku, maksudnya cuma berapa itu. sholat jenazah itu tidak pakai ruku ya. Terus apa lagi? Muti, Mengetahui bacaan-bacaan dalam sholat. bacaan dalam sholat jenazah. Saskia, Ada maksud ya? Memahami dan mempelajari tata cara sholat. memahami tata cara pelaksanaan sholat jenazah.
sudah kalian dapatkan paling tidak secara teori paham. Ya, paling tidak secara teori paham. Untuk prakteknya bagaimana? Prakteknya di kemudian hari. Misalkan di kemudian hari itu kapan? Ketika ada tetangga yang mengalami musibah meninggal dunia, kalian bisa ikut serta di dalamnya. Baik itu memandikan ataupun mengkafankan ataupun menyolatkan, bahkan sampai dengan menyeburkan, itu prakteknya secara langsung. Kalau tadi secara simulasi singkatnya yang sudah ditunjukkan oleh rekan kalian, ya itu secara singkat, tapi secara real nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian, manakala tetangga kalian ya atau ada sanak famili kalian ya terkena musibah yang meninggal dunia, maka kalian bisa ikut serta di dalamnya. Maka materi kita pada pagi hari ini, teori dan praktek ya harus benar-benar dipahami dengan baik. Jangan sampai teori dan praktek yang sudah kita pelajari ya ini tidak bisa kita pahami dengan baik. Itu artinya kalau tidak dipahami, pembelajaran kita pada pagi hari ini sia-sia ya. Maka janganlah menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan kepada kita ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan selesainya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya yang diakhiri dengan beberapa tanggapan daripada rekan-rekan kalian yang menandakan bahwa pelajaran kita telah usai, pelajaran kita telah selesai. Yang kita akan lanjutkan kembali materi kita ya di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan ya dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucap hamdalah